Di tengah berdatangan bantuan tunai maupun juga sembako dari pemerintah pusat hingga desa, Tamini janda parubaya asal Kudus harus berjuang seorang diri untuk bertahan hidup sebagai pemulung. Bahkan tak jarang untuk makan sehari-hari harus menunggu belas kasihan tetangga. Tidak hanya hidup sendiri di pelosok desa, di rumah Tamini juga terbiasa ditemani kegelapan malam tanpa adanya aliran listrik di gubuk rumahnya. Di rumah tua inilah Tamini janda parubaya 55 tahun hidup sendiri selama 15 tahun terakhir. Mengikuti anjuran pemerintah dalam memungut sampah keliling desa, Tamini juga tetap mengenakan masker sebagai sarana pencegahan diri mengantisipasi penularan virus corona. Dengan berjalan tanpa alas kaki, Tamini mengais sampah yang laku dijual. Terkadang dirinya harus berjalan hingga belasan kilometer ke desa seberang. Dalam sepekan, Tamini hanya dapat mengantongi Rp10.000 hingga Rp20.000. Untuk memasak sehari-hari, biasanya Tamini harus mengumpulkan kayu bakar yang ada di sekitar rumah. Sementara di dalam rumah tidak ada perabotan elektronik, hanya lampu kecil di ruang depan yang dialiri listrik dari rumah tetangga untuk menyinari rumahnya di kala malam tiba. Menurut Tamini, untuk makan sehari-hari selain masak sendiri, tak jarang juga mendapat kiriman dari tetangga sekitar. Dikala wabah corona ini, makan pun ia sulit, bahkan tak jarang harus terbiasa menahan lapar. Ironisnya, meski bantuan berdatangan dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, dari dulu hingga kini Tamini tak pernah merasakan nikmatnya bantuan dari pemerintah. Menurutnya sudah beberapa kali dari pihak RT hingga perangkat desa setempat meminta KTP dan juga KK untuk didata. Namun hingga kini bantuan dari pemerintah tak kunjung tiba. Tamini berharap agar Presiden Joko Widodo turut mempedulikan nasibnya di pelosok desa di saat banyaknya bantuan uang tunai maupun juga sembako yang dibagikan. Satu sih mas, satu sebut belum rame. Monggo.